Nah, begitulah penggunaan untuk yang if ya. Ya, kita bisa lihat tadi ya. Nah, untuk selanjutnya ya, karena ini tadi sudah ada G3 ya, apabila semuanya di sini ke bawah akan dihitung, kita tinggal arahkan kursor yang di rumus if tadi ini di sini ya. Nah, ini. Kemudian ya sorot di pojok kanan bawahnya ini sehingga menjadi kotak-kotak tanda plus hitam ya, bukan tanda plus yang besar, bukan itu. Klik kiri mouse-nya, tahan, seret, tek. Nah, itu. Jadi di sini dia pindah G4. Nah, ini ya. Ini tadi adalah kolom G baris ketiga. Ketika kita sorot tadi, otomatis dia akan pindah kolom G baris selanjutnya, yaitu 4. Kemudian ini kolom G baris kelima. Nah, ini 51. Nah, begitulah tata caranya. Nah, ini Anda bisa lihat 80 lebih besar 70. Kemudian selanjutnya lagi 51, maka dia nilainya E di sini. Kemudian di sini 71 lebih besar 70, maka dia A. Kemudian 89, maka ini kolom nilai 2 ya. 89 maka nilai A, kemudian di sini juga A, kemudian E. Nah, itu gitulah cara untuk menggunakannya. Nah, di sini ada N, menghasilkan true jika semua kondisi terpenuhi. Itulah N. Ya. Nah, contoh penggunaannya. Ya, anggaplah saya punya nilai. Nah, kita contoh dulu 105. Nah, ini kan lebih, nilainya 105. Sedangkan untuk rank nilai A lebih besar dari 80, lebih kecil dari 100. Tidak ada yang bilang nilai 100. Nah, itulah penggunaan N-nya. Nah, mari kita cek. Jika sama dengan, kita gabungkan dengan if tadi, if buka kurung 105 ini lebih besar ya, itu ya. Jadi if kemudian N. Nah, kita tulis N-nya, nah kita gunakan. Nah, logikanya 105 ini lebih besar dari 80. Artinya untuk nilai A nanti kita mau misalnya nilai A hanya 80 sampai 100, sedangkan di sini nilainya 105. Nah, kalau bernilai benar ini artinya kolom G baris ke-14 lebih besar dari 80. Kalau dia benar, dia cek lagi ya, yaitu kolom G G14 ya, tetap sama, lebih kecil sama dengan 100. Nah, itu balas kurungnya, ini kurungnya untuk N. Nah, itu. Nah, kalau dia misalnya berada di antaranya lebih kecil 100 dan lebih 80, maka titik kom bernilai benar. Ini value if true. Untuk dari if-nya tadi ya. Ya, ini untuk bagian dari if-nya. Kalau yang dalam kurung ini bagian dari N-nya. Ini namanya. Nah, sampai di sini ini bagian dari N. Nah, ada dua dia bandingkan. Kalau kita membandingkan 3 logika 4, 5, 6, tidak apa-apa. Tambahkan ini apa, titik koma di belakangnya, titik koma lagi di dalam kurungnya ya, untuk bagiannya. Kemudian titik koma, kemudian nilainya E. Atau kita tulis salah karena dia bukan 100, bukan D-nya. Nah, itu muncul salah. Kenapa? Karena di sini 105. Kalau saya rubah 97, otomatis nilainya A. Karena dia berada di antara range-nya tadi ini. Nah, gitulah cara menggunakannya ya. Nah, selanjutnya OR. Kalau OR itu salah satunya. Ya, ini salah satunya ya. Ya. Mari kita lihat. Jika ya OR, anggaplah tadi G berapa ini, G14 lebih besar 80, G14 lebih kecil 100. Nah,
ini bagian dari or-nya ya, kurungnya. Ini bagian dari value if true. Nah, itu string seperti 2A karena string, maka salah. Nah, kita tes. Nah, itu kalau dia lebih besar ya ini. Kalau dia lebih besar dari G14, oh ini salah G-nya ya. Nah, G14 ya. Nah ini. Nah, kalau lebih besar ya, ini kan masih berada di range-nya. Benar, dia cek yang pertama ya, bagaimana cara kerjanya dia. G14 lebih besar 80, maka otomatis dia tidak cek lagi G14 lebih kecil, karena salah satunya saja benar di sini. Salah satunya dari kondisi benar, maka dia akan benar. Beda kalau N, dua-duanya harus benar. Mari kita tes. 150 tetap A. Kenapa tetap A di sini padahal sudah berubah 150? Kalau di sini langsung berubah jadi salah karena N. N. Berarti kondisi yang kedua ini harus benar. Kondisi yang pertama dari N harus benar juga, baru dapat A, value if true. Kalau tidak otomatis salah. Kalau OR, salah satunya apabila yang pertama benar, kedua tidak dicek lagi. Nah, begitulah cara menggunakannya ya teman-teman. Nah, untuk yang not round, round up, nanti kita lanjutkan di pertemuan video selanjutnya teman-teman. Sampai di sini.